Wadzanbu yub'idun nasa an ilmin nafi'in. Dan sering melakukan dosa dapat menjauhkan seseorang mendapatkan ilmu manfaat. Jadi ilmunya nggak manfaat. Ngajinya rajin, maksiatnya demen. Ngajinya demen, tapi berbuat dosa juga demen. Itu ilmu nggak manfaat. Qala ba'dul hukama wa qila li ba'dil hukama, seorang ulama ditanya, malana nasma'ul ilma wala nantafi'u bih. Malana nasma'ul ilma, kami sering mendengar ilmu, kami sering hadir pengajian, kami sering hadir majelis taklim, wala nantafi'u bihi, akan tetapi dari ilmu yang kami dapat kami enggak mendapatkan kemanfaatan. Artinya kami tetap enggak ada perubahan, maksiat ya maksiat, jauh dari Allah, akhlak makin jelek. Padahal rajin ngajinya. Itu tuh seorang ulama ditanya, malana nasma'ul ilma, kami tiap saat dengerin ilmu. Bahkan ngajinya bukan sore hari ini aja. Ada yang ngaji nanti malam, ada yang ngaji subuh, ada yang tiap hari hadir majelis. Tapi wala nantafi'u bih, kami enggak dapetin ilmu manfaat. Faqala, maka ulama itu berkata, lahum li khamsi khisalin, ilmumu tidak manfaat karena ada 5 perkara dalam dirimu, katanya. Nah, ini kita introspeksi khusus buat saya, buat antum sekalian. Jadi biar kita dapat ilmu manfaat. Ilmu manfaat kan ciri tandanya kita makin takut sama Allah, makin taat sama Allah, makin merasa diri kita paling rendah, makin cinta sama Nabi, makin gemar ngelakuin sunnah Nabi. Itu ilmu manfaat. Tapi kalau ilmu nggak manfaat, makin jauh, sunnah Nabi banyak ditinggalkan, akhlak makin jelek, merasa paling mulia. Itu. Kenapa ilmu kita nggak manfaat, kata ulama? Karena 5 hal. Yang pertama, qad an'amallahu alaikum falam tashkuru. Yang pertama, Allah anugerahkan engkau kemampuan untuk mencari ilmu, tapi engkau tidak ada rasa terima kasih, baik kepada Allah ataupun kepada guru yang mengajarkan. Tuh, nggak ada rasa terima kasihnya sama guru, sama habib, sama ustadz, sama kiai. Makanya kalau Al-Walid bilang, guru beliau bilang tuh, kalau tidak salah Muallim Junaidi atau Muallim Ki Haji Abdullah bin Nuh bilang, kalau kita ngaji di majelis, datang kelihatan muka, pulang kelihatan tengkok. Itu paham gak nih istilah nih? Datang kelihatan mukanya, oh si fulan datang. Begitu kelar pengajian kelihatan tengkoknya, artinya dia izin sama gurunya itu. Dia samperin gurunya, Ustaz terima kasih atas ilmu yang disampaikan, mudah-mudahan saya dapat ilmu manfaat gitu. Karena ini kategori man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Orang yang tidak pandai bersyukur kepada yang memberi nikmat Allah dan menjadi sabab mendapat nikmat orang lain, maka dia nggak bersyukur sama Allah. Cuman kadang-kadang kalau hal begini disampaikan pada tersinggungan, ustadznya gila hormat kata gitu. Bukan, ada kitab spesifik khusus membicarakan adab kita mengaji, namanya ta'lim muta'allim. Tuh. Makanya kalau anak kita mondok, anak kita ngaji dengan siapapun, jangan lupa tuh, perhatiin gurunya. Di kitab Ta'lim Muta'allim ada seorang yang kerjaannya dagang kue, tiap hari dagang kue. Setiap kali dia pengen dagang kue tuh, dia bikinin kue untuk guru anaknya. Dibikinin tuh guru anaknya tuh. Jadi gurunya dikirimin. Nah berkah itu, berkah orang tua itu, anaknya jadi sukses. Karena tanda terima kasih. Kita tuh kalau ngasih hadiah kepada guru, kalau kita niatin biar anak kita sukses, itu pasti berhasil. Gitu. Tuh ngaji tuh biar kelihatan, wajah kelihatan, pulang pamit kelihatan. Karena dengan dia salaman tuh, berjabat tangan dengan guru, itu sanatnya nyambung. Gitu. Karena si guru tadi pernah salaman dengan gurunya, gurunya pernah salaman dengan gurunya lagi, gurunya dengan gurunya lagi, terus sambung menyambung kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu wasallamuhu alaih. Itu, itu adab begitu. Jadi ilmu kita manfaat insya Allah.
Ada rasa tanda terima kasih. Itu. Wathani, yang kedua, kenapa ilmu kita tidak manfaat? Idza adnabtum falam tastaghfiruh. Kalau kalian melakukan dosa, kalian ini lalai untuk istighfar. Ini yang menyebabkan ilmu kita nggak manfaat. Makanya kalau terjerumus dosa, namanya kita tiap hari pasti punya dosa. Mau yang kecil, naudzubillah, kita insya Allah dijauhkan dari yang besar. Dosa kecil kan pasti ada aja. Rontok insya Allah dengan kita wudu, dengan kita sholat, dengan kita istighfar, gitu. Tapi kalau kita lalai dari istighfar, itu salah satu asbab yang menyebabkan ilmu kita nggak manfaat. Yang ketiga, lam ta'malu bima alimtum minal ilm. Kalian tidak mengamalkan sesuatu yang kalian tahu daripada ilmu. Udah tahu didikannya, tahu ajarannya, tahu pengertiannya. Tadi tuh, makan buah semangka kan ilmu namanya. Sunnah Nabi lagi, hadis ada, keterangannya ada. Besok kita amalin. Ya Allah, kemarin dapat ilmu makan buah semangka, gitu kan? Gitu. Warabi'u sabbahtumul akhyar walam taqtadu bihim. Kalian berkawan dengan orang-orang baik. Kawannya dengan orang baik, dekat dengan ulama, dekat dengan habaib, dekat dengan ustadz, dekat dengan orang-orang soleh, tapi nggak mengambil ilmu yang dilangsungkan prakteknya oleh orang soleh. Kadang-kadang kan ustadz ngajarin muridnya praktek langsung, gitu kan? Praktek tuh, langsung praktek begini begitu, jadi murid ngikutin, berkah. Yang kelima, dafantumul amwat, kalian banyak mengubur orang yang meninggal, falam ta'tabiru bihim, tapi tidak mengambil pelajaran. Kita banyak nguburin orang, ngikut ngubur, ngikut sholat, tapi nggak ada pelajaran yang kita bisa raih dari apa yang kita lakukan. Mestinya kita berpikir kalau kita pun akan mati seperti dia, gitu. Jadi itu keterangannya kenapa ibarat dosa itu diumpamakan seperti penyakit, karena membawa kepada kesialan, kepada kehancuran.